Nah, inna hamdalillah namaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillalah mudilalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kajian fikih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, saya bacakan susunan acara, yaitu pertama pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ustazah Elinasi dan Syarif Tilawah oleh Ufti Sarah Maulani. Kepada Ustazah Elinasi dan Ufti Sarah, tafadholi maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitriyah, jazakumullah khairan katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal ayat وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحده وقل رب زدني علما صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Elinasi dan Sarah Maulani. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu mereview kaidah 37 sampai 40. Kaidah ke-7 oleh Ustazah Neneng Halina, kaidah ke-38 oleh Ukti Alamanda, ke-39 oleh Umi Lani, yang ke-40 oleh Umu Printa. Baiklah, untuk membersihkan waktu kita mulai ke kaidah 37 oleh Ustazah Neneng Halina. Pada Ustazah Neneng, tafadholi maskuro. Ustazah Neneng? Ya. Tafadholi, Ustazah. Ada slide-nya seperti biasa Kak Umi? Kaidah 37 ya. Siapa yang bisa share slide?
Tinda, Tinda bisa kirim slide-nya. Halo, Assalamualaikum. Tinda, Ya ini lagi proses ini, Kang. lagi proses. Udah Uni lagi diproses. Ya. Tiga 37 ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Off cam ya, ini sinyalnya lagi keluar-keluar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kaidah ke-37 ya. Al khairul muta'addi afdalu minal qasiri. Artinya kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat ya, atau terbatas. Kebaikan yang memiliki yang berkesinambungan itu artinya yang memiliki dampak banyak ya. Kebaikan yang memiliki dampak banyak itu berarti lebih utama dari yang manfaatnya sedikit terbatas. Sini ada contohnya. Yang pertama, mengajarkan ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah yang ditetapkan ya, yang seperti yang sudah kita pahami itu ternyata mengajarkan ilmu itu dia lebih utama daripada sekedar daripada sholat sunnah ya, daripada sholat sunnah. Berarti keutamaan luar biasa, keutamaan mengajarkan ilmu, karena orang yang mengajarkan ilmu itu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Jadi dia kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Lebih dari itu, mereka yang berjuang menyebarkan ilmu itu, ya kan? Ternyata dengan ilmunya itu Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi kita ya akan mulia, hidup mulia ya dengan ilmunya. Jadi ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala. Karena kita pahami faridotun ala kulli muslimin wal muslimat, berarti tingkatnya adalah menyampaikan, menuntut ilmu ya itu ataupun mengajarkan ilmu itu hukumnya adalah wajib. Maka kenapa dia dibilang lebih tinggi daripada sholat sunnah yang mutlak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melakukan fardu kifayah itu mengungguli dari melakukan fardu ain, telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lain. Jadi begini, lebih utama ya kebaikan memiliki dampak yang banyak ya, yang baik itu fardu kifayah seperti contoh menangani mayit ya, ibaratnya menguburkan, mengafani gitu kan, menyolatkan. Mayit itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara kalau misalnya sholat, kita puasa itu adalah fardu ain. Ketika kita melakukan ibadah yang berhubungan dengan fardu ain, berarti kita hanya menggugurkan kewajiban diri kita sendiri, satu orang. Tapi luar biasanya ketika kita melakukan yang hukum fardu kifayah ini, satu orang yang melakukan tetapi menggugurkan kewajiban banyak orang. Ya, itu jadi maksudnya begitu ya. Jadi kenapa dia lebih memiliki kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, ada ungkapan nazam Imam Suyuti radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adama laisa yajri alaihi min fi'ali ghayru asri." Ketika Ibnu Adam meninggal dunia, tidaklah baginya berjalan amal perbuatannya kecuali 10 perkara.
Ya, ketika Ibnu Adam meninggal dunia, tidaklah baginya berjalan amal perbuatannya kecuali 10 perkara. Jadi yang lain di stop kecuali 10 perkara ini. Ulumun basaha wa du'a'u nahlin wa gharsun nahli wa shadaqatu tajri. Ilmu yang diajarkan, doanya anak soleh, menanam kurma atau tanaman, jariyah ya, sodakoh sumur, menyalurkan kali atau sungai. Oh bukan ya. Ilmu yang diajarkan, doanya anak soleh, menanam kurma tanaman, dan sodakoh jariyah. Kemudian, warsatu mushafi, waribatu sagri, wahafrul bi'ri au izro'u nahri, mewariskan mushaf atau Al-Quran, membangun pondok atau tempat belajar, menggali sumur, menyalurkan kali atau sungai. Wabaitun lil ghoribi banahu ya'wi ilaihi au banahu mahalla dzikri. Membangun rumah untuk peristirahatan musafir dan untuk tempat zikir. Wa ta'limun liqur'anil karim fakhudha min ahaditsa bihasri. Dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim, maka ambillah atau lakukan semua itu yang diambil dari keterangan hadis yang singkat. Ya, jadi di sini ada tertera ada ilmu ya, ilmu yang diajarkan. Doanya anak soleh, menanam kurma atau tanaman, sedekah, kemudian mewariskan mushaf, membangun pondok, menggali sumur, menyalurkan sungai, membangun rumah untuk peristirahatan musafir dan untuk tempat zikir, dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim ya. Jadi ada 10 perkara yang masih berjalan amal perbuatannya ya, kecuali kan 10 perkara ini yang masih berjalan. Kalau yang lain tidak berjalan, tapi 10 perkara ini berjalan. Berarti betapa luar biasanya ketika kita melaksanakan amal perbuatan yang berhubungan dengan orang banyak. Ya, jadi kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit terbatas. Ketika mungkin kita sholat, pada waktu itu kita mendapatkan pahala dari sholat kita gitu. Tapi ketika kita mengajarkan ilmu, tidak akan berhenti pahalanya ketika pada saat kita hanya mengajarkan ilmu itu saja. Kan selagi ilmu itu dipakai, maka akan mengalirlah pahalanya. Demikian juga mewariskan mushaf Al-Quran, selagi Al-Quran itu dibaca, maka pahala akan terus mengalir. Jadi tidak hanya satu kali ketika kita mendapatkan pahala. Maka itulah keutamaan yang didapatkan dari kebaikan yang memiliki dampak yang lebih banyak ya, maka lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit atau terbatas. Selagi apa yang kita berikan itu ya, yang merupakan ibadah itu masih dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang lain. Ya, seperti itu kurang lebih untuk di kaidah ke-37. Jadi kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kaidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oh ya baik. Ya baik, selanjutnya saya akan membawakan kaidah ke-38. Sebelumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an ya'khudha asa akhihi bi ghairi taibi nafsin minh.
Jadi tidaklah halal bagi seorang muslim yang mengambil tongkat saudaranya dengan perasaan tidak senangnya saudara itu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, kaidah ke-38 ini adalah ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu itu adalah ridho dengan apa yang terlahir darinya. Jadi di sini akan dicontohkan ya. Yang pertama contohnya adalah ridhonya suami istri terhadap aib atau cacat dari salah satunya. Walaupun kemudian bertambah cacatnya itu, maka tidaklah ada khiyar menurut pendapat dari qaul sahih. Jadi kalau kita misalnya pasangan suami istri, kemudian akhirnya setelah kita menikah mengetahui adanya aib dari pasangan kita tersebut, itu dan kemudian seiring waktu ternyata bertambah aibnya tersebut, maka ini diperbolehkan ya, jadi tidak ada masalah di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah murtahin atau orang yang menggadaikan yang telah memberikan izin kepada rohin, yaitu orang yang menggadai, dalam memukul hamba sahaya yang digadaikan, walaupun sempat rusak karena dipukul, tidaklah mendapatkan hukuman mengganti. Karena itu merupakan dampak atau akibat dari izinnya murtahin atau orang yang menggadaikan. Jadi contoh di sini adalah misalnya ketika kita menggadaikan hamba sahayanya misalnya ya, ini mungkin zaman dahulu ya, hamba sahaya kita kepada A menggadaikan hamba sahayanya ke B. Nah kemudian tapi sama si B hamba sahaya kita si A itu memberikan izin kepada si B, terserah kalau mau kamu pukul ketika dia tidak melaksanakan perintahnya atau gimana, itu terserah kamu. Dan ternyata benar sama si B ini dia pukul ketika hamba sahayanya mungkin tidak melakukan apa yang diminta atau apa. Nah, tapi dan misalnya mungkin tangannya patah atau ada luka atau apa, itu tidak ketika dikembalikan si B tadi yang sudah ini mengembalikan si hamba sahayanya ini ke A, maka ya itu tidak perlu dihukum mengganti karena ya itu tadi karena sudah diberikan izin oleh si A tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika seseorang berkata, potonglah tangan saya, maka kemudian dipotong tetapi selanjutnya tangannya terputus-putus akibat dari pemotongan itu, maka dibiarkan saja menurut qaul azhar. Jadi misalnya ketika seseorang mungkin ya potonglah tangan saya mungkin karena akibat dari dia dihukum atau apa, kemudian ketika dipotong tidak langsung terputus semuanya ya. Jadi masih ada yang tersisa, itu kan kalau kita potong lagi sisa yang terputus itu mungkin buat dia menyakitkan ya. Jadi ya sudah dibiarkan saja gitu. Jadi tidak perlu sampai terputus semuanya, istilahnya gitu. Kemudian untuk yang keempat, memakai wewangian pada waktu sebelum ihram, kemudian wewangian itu terus-menerus sampai melakukan ihram, maka tidaklah wajib membayar fidyah. Jadi kan salah satu syarat dari ihram itu adalah tidak memakai wangi-wangian ya. Tapi misalnya kita baju kita nih biasa dicuci pakai pewangi misalnya ya, pakai molto atau doni atau apa, dan kemudian masih wangi kan ketika kita sudah tiba waktunya ihram, pakaian yang kita pakai kan sudah wangi, tapi ketika masuk ihram dan kemudian karena setelah ihram itu masih wangi bajunya ya itu diperbolehkan. Jadi kita tidak perlu membayar fidyah itu tadi. Seperti itu. Kemudian untuk yang kelima, beristinja dengan batu itu diampuni walaupun ketika berkeringat kotorannya itu menjadi basah, maka hukum asalnya tetap diampuni. Jadi ini misalnya kita kalau lagi mungkin seperti kita lagi camping di alam atau apa ya yang di situ mungkin kita nggak ada tisu, nggak ada apa dan ininya darurat gitu ya. Kita pakai daun atau pakai batu gitu kan, kita congkel, kita bersihkan. Tapi kemudian kan mungkin karena kalau kita berkeringat pasti kan kotorannya itu basah lagi ya. Jadi sebetulnya hukumnya tetap diampuni. Cuma nanti kalau kita ketemu lagi sumber air bersih, maka ya kita wajib bersuci sesuai dengan apa itu. Jadi harus dihilangkan kotorannya tadi kalau kita sudah ketemu sumber air lagi seperti itu ya. Kemudian untuk yang keenam, jika seseorang yang sedang berpuasa terlanjur meminum air ketika ini apa ya bacanya? Dan istinsya, maka padahal ia tidaklah muhalaghah dalam melakukannya, maka ia tidaklah batal puasanya menurut qaul ashah. Berbeda hukumnya atau batal puasanya bagi yang melakukannya dengan mubalaghah karena terlanjur meminum air itu disebabkan melakukan yang dicegah. Atau mubalaghah bagi orang yang berpuasa. Maksudnya
malah dan istinsya sama mubalaghah ini maksudnya kalau mubalaghah itu artinya yang kita kumur-kumur dengan penuh tenaga dengan memang benar-benar ingin kumur-kumur gitu ya. Padahal misalnya kalau kita sedang berwudu, maksudnya kalau kita lagi puasa ya berkumur-kumurnya biasa aja, nggak perlu pakai tenaga dalam gitu mungkin ya. Jadi sampai akhirnya ada yang ketelan. Tapi kalau kita kumur-kumurnya biasa aja dan kemudian ada yang sedikit terminum, itu di puasanya tidak batal seperti itu. Kecuali kita tadi berkumur-kumurnya ya itu tadi sesuai sekuat tenaga ya seperti itu dan kemudian terminum, nah itu baru batal. Nah, jadi seiring dengan kaidah di atas itu yaitu adalah al-mutawalladu min ma'dzunin fihi la athara lahu. Yang muncul atau terlahir dari yang telah diizinkan, maka tidaklah ada masalah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kaidah ke-38. Nanti mungkin setelah sesinya berakhir, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siron Indah. Selanjutnya kaidah 39 Umilani. Milani tafadholi maskura. Yang baik, insya Allah saya akan sampaikan kaidah ke-39. Dalil kaidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Bunyi kaidah ke-39 adalah al-hukumu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersamaan dengan ada atau tidak adanya ilat. Ya, maksudnya, ketika ada ilat, maka ada hukum. Ketika tidak ada ilat, maka tidak ada hukum. Ya, seperti itu. Contohnya, yang pertama, arak atau khamr diharamkan. Kenapa? Karena ilatnya dia diharamkan, ilatnya itu karena memabukkan. Sebabnya itu karena memabukkan. Jika ternyata tidak lagi memabukkan, maka hukumnya halal. Sebagaimana khamr yang telah berubah menjadi cuka. Karena yang perlu digarisbawahi, yang menjadi haram itu bukan kadar alkoholnya gitu ya. Seperti misalnya kita membuat tape, kadar alkoholnya mungkin lebih tinggi. Tapi akibatnya apakah memabukkan atau tidak? Karena yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Jadi setiap yang memabukkan itu haram ya. Sedangkan kalau seperti cuka, tape, mungkin kadar alkoholnya lebih tinggi, tapi sebabnya dia tidak mengakibatkan memabukkan. Jadi itu tidak dianggap haram begitu ya. Kemudian yang kedua, memasuki rumah orang lain atau memakai pakaian orang lain tanpa izin. Ya pasti ya, ini nggak boleh ya. Adabnya juga nggak boleh, hukumnya juga pasti haram ya. Kalau anak sekarang bilangnya nggak ada etika gitu, nggak ada adab banget gitu ya. Tegar ya, kalau orang sudah bilangnya tegar, tegablek era gitu ya. Masuk rumah, selonong aja gitu, terus pakai pakaian orang lain. Ya itu kan tidak ada adab juga ya, makanya hukumnya juga haram gitu. Namun, jika diketahui oleh pemiliknya, dan pemiliknya itu merelakan, meridoi, maka itu diperbolehkan. Contohnya biasanya ini anak kos ya, biasanya karena udah bestie gitu kosan, terus ya udah deh saya kasih deh kunci cadangan ke kamu boleh kok masuk ke kosan saya gitu misalnya ya. Itu kan sudah ada ridho tuh, jadi itu diperbolehkan ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga, meminum racun diharamkan karena akan mematikan. Akan tetapi, jika tidak mematikan, maka menjadi boleh. Seperti obat pencuci perut. Ya, maksudnya kalau misalnya minum obatnya terlalu berlebihan, itu kan
mematikan ya, dan memang dia sepertinya disengaja, itu haram ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya obat itu kan sebetulnya racun ya. Kalau obat itu kan sebetulnya racun ya. Tapi kalau misalnya obat itu hanya sesuai dengan dosis dokter dan itu untuk menyembuhkan suatu penyakit, itu diperbolehkan. Karena dia karena dia lebih bermanfaat gitu, tidak mematikan, jadi tidak dianggap haram. Ya, mungkin singkat saja seperti itu ya, kaidah 39. Mangga nanti akan dilanjutkan ke kaidah 40. Ya. Mungkin segitu aja teman-teman dan semuanya. Mangga untuk selanjutnya kaidah ke-40 Umi Fitria. Nah, jadi Umi Lani. Selanjutnya kaidah 40 Umi Kita. Pada umum kita lalu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran. Umi Fitria yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan kaidah 40. Al-aslu fil asba'il ibahah. Artinya, asalnya sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, misalnya satu, keraguan menentukan halal haramnya hewan yang susah dicari hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal. Jadi jika kita ingin menentukan hewan ini bisa dimakan atau tidak, ya kan, bisa kita konsumsikan atau tidak, kita harus mengetahui 4 cirinya, 4 ciri-ciri hewan apa yang haram untuk kita makan. Mungkin sahabat-sahabat udah tahu ya, baik saya izin untuk mereview ulang. Macam-macam hewan yang tidak dapat kita makan, konsumsikan, yaitu hewan yang bertaring, yang mempunyai taring. Ada 4 ya, sahabat semua, ada 4. Satu yang bertaring, mempunyai taring, dan 2 berkuku tajam, dan 3 hidup di 2 alam, dan 4 menjijikan. Nah, jika di keempat syarat ini kita dapati, sebaiknya kita tidak memakannya, gitu ya. Seperti misalkan kayak kepiting ya, kepiting kan ada yang di dua alam ya. Nah, itu sebaiknya kita jangan memakannya. Tetapi tetap kita dalam posisi fikih ya. Jadi jika keadaan darurat, bangkai babi pun kita bisa makan ya, kalau darurat ya. Tapi jika tidak darurat, sebaiknya kita hindari ya. Baik. Kedua, jika seekor burung dara masuk ke dalam sangkar seseorang dan orang itu ragu-ragu apakah burung itu milik orang lain atau bukan, maka yang lebih utama adalah boleh memilikinya. Seperti misalkan kan banyak ya kalau di Indonesia kan ayam gitu ya, masuk tuh ke rumah kita gitu ya. Nah, ini ayam siapa ya? Nah, menurut fikih, nah ini boleh Ini boleh menjadi ayam kita. Mau dipotong boleh, mau dikasih tetangga juga boleh. Masya Allah, itu ya hukumnya mubah ya, boleh gitu ya. Jadi kalau punya ayam, hati-hati, jangan sampai masuk ke tempat tetangga, dijagain ya, takutnya nanti ayamnya dipotong orang. Masya Allah. Yang nomor 3, jika seseorang ragu-ragu pada ukuran kadar tambalan emas pada tempat makanan atau minuman, apakah ia besar dan kecil, maka hukum asalnya itu ialah mubah, boleh dipakai. Misalkan kita pakai piring emas ya, nah piring emasnya itu ada tambalan, gitu kan. Nah tambalannya itu kita nggak tahu nih emasnya kadarnya berapa, gitu. Nah itu dibolehkan. Nah sebenarnya saya juga belum begitu paham ya, cuman saya mencoba untuk mereview kembali yang Ustazah paparkan di dalam YouTube. Alhamdulillah sudah belajar ya kemarin, Masya Allah. Yang nomor 4, untuk masalah hukum jerapah. Imam Subki berkata, sesungguhnya jerapah itu boleh dimakan karena hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Kan jerapah cantik ya, tinggi ya Allah, cantik banget gitu kan. Tapi agak bau gitu ya kalau bagi saya gitu ya. Di Jepang tuh jerapahnya
bau. Jadi kalau kita mau ngasih makanan tuh ke atas dulu gitu. Nah, katanya Imam Subki itu jerapah itu boleh dimakan, boleh dikonsumsikan sama kita, ya. Karena kan dia juga kan nggak punya apa yang 4 cara tadi ya, bertaring, kuku tajam, 2 alam, menjijikan. Nah, kan kalau misalkan kayak landak, terus kayak tikus, kayak kucing, dia kan punya taring ya, punya apa? Taring, kuku tajam. Sebaiknya kita tidak mengkonsumsikan. Masya Allah bahasa Indonesia saya. Allahu Akbar. Nah, kenapa ada apa barang-barang yang hewan-hewan itu menjadi haram? Karena ilat. Ilat, kalau tidak ada ilatnya maka boleh. Nah, ilat ini pengertiannya saya juga belum begitu paham ya, karena kemarin saja belum menyampaikan ilat itu apa, gitu ya. Nah, nanti kita tanyakan kepada Ustazah ilat itu apa. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu saya. Jazakumullah khairan katsiran, sahabatku semua, semoga istiqomah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pemerintah atas pemaparan kaidah ke-40. Demikianlah review kaidah 37 sampai 40. Para sahabat yang ingin bertanya silakan. Boleh raise hand atau di room chat. Kamu mau goreng apa? Goreng. Saya mau bertanya tadi kaidah saya sendiri. Padahal Ustazah, ilat itu apa Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Ilat itu apa Ustazah? Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Kenapa menjadi haram? Karena ilat. Kalau tidak ada ilatnya maka boleh dimakan. Boleh, bukan nggak ada kata makannya, boleh. Nah, yang dimaksud ilat itu apa ya Ustazah? Soalnya di YouTube Ustazah belum ada menerangkan gitu. Ilat itu apa? Dan saya belum ada waktu untuk mencari di googling. Mendingan cari bertanya langsung ke Ustazah. Masya Allah. Baik, Ustazah, silakan dijawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya jam berapa ini? Jam 10.37. Sama kayaknya jamnya sama Jepang. Ya. Ustazah di mana ini sekarang? Di Lombok. Beda 1 jam tuh kalau di Lombok. Keluarga dengan suami, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kinclong ya Ustazah wajahnya, Masya Allah. Selalu kinclong kalau saya. Allahu Akbar, mau. Ya, mudahan sehat semua ya. Amin. Terkait apa namanya presentasi hari ini, karena orang-orangnya memang pilihan ya. Yang 4 ini emang sengaja saya pilih untuk menutup apa namanya review atau murojaah kitab Mabadi Awaliyah yang sudah kita pelajari beberapa bulan, dan alhamdulillah tadi dari kaidah ke-37 ya mulainya ya. 37 apa 36? Itu dari Mbak Neneng dan semuanya saya rasa oke lah. Mudah-mudahan pertanyaannya ini cuma satu nih. Kalau pertanyaan cuma satu berarti semuanya sudah paham. Ilat itu adalah alasan. Ilat itu ada semacam alasan yang menyebabkan kenapa hukum itu ada. Kalau misalnya tadi khamr itu, minuman keras itu diharamkan, ilatnya adalah karena dia memabukkan. Kalau memabukkan itu membuat orang lalai, lupa waktu, terutama waktu sholat. Lupa dirinya, lupa kewajibannya, makanya minuman keras itu diharapkan. Tetapi kalau sampai tidak menyebabkan mabuk, seperti untuk obat, itu kan ada untuk obat ya. Tapi sebatas yang direkomendasikan untuk berobat.
gitu. Lebih dari itu, sedikit atau banyak itu haram karena memabukkan. Nah, karenanya itu adalah ilat. Bisa dipahami Ummu Kenta? Bisa Oh, saja. Alhamdulillah. Iya. Singkat dan padat saja. Iya, Alhamdulillah. itu namanya ilat. Jadi kalau misalnya itu babi kenapa diharamkan? Ilatnya apa? Karena di dalam tubuh babi itu ada sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Gitu. Makanya nggak boleh kalau sapi dan lain-lain yang dihalalkan oleh Allah justru malah efeknya lebih menyehatkan, lebih baik. Nah, itu boleh dimakan. Begitu ya, itu ilat. Silahkan yang lain. Jazakillah khair Ustazah. Selanjutnya sahabat yang ingin bertanya silahkan. Kayak Umit ini udah buka kamera itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja menyambung yang tadi ya, yang haram kamar memabukkan, yang tidak memabukkan hukumnya jadi halal kayak juga. Sekarang kalau kue pakai sedikit kayak apa ya, kayak bukan hamur, kayak ya yang supaya jadi enak kan itu nggak memabukkan, boleh nggak ya? Yang makanan di hoka-hoka bento juga kan ada yang pakai sedikit kayak bukan hamur ya, kayak semacam hamur. Sake namanya, sake. Bisa pakai sake Umit ini, pakai sake itu mereka itu. Kan makanan orang Jepang. Oh, iya. Ya itu juga saya mau tanyakan itu saja. Kan banyak itu, benar. Sake, wine kalau di sini. Oh di sini wine ya, Masya Allah. Sake. Kalau di Jepang sake itu saja. Rum Iya, kali iya, kalau iya. di Indonesia. Iya. Langsung aja ya. Ya langsung aja Ustazah silakan. Langsung aja saja. Kalau diperbolehkan kan saya jadi apa namanya kan di Jepang kan banyak ya Ustazah kayak makanan-makanan Iya. kayak begitu ya Ustazah. Iya. Apa namanya yang istilahnya kan kita masak gitu ya. Ada teman saya juga seperti itu. Beliau juga Islamnya Masya Allah gitu ya. Agamanya Masya Allah gitu. Tapi dia juga masih mengkonsumsikan misalkan masakan yang ada dia pakai campur sake biar lebih enak gitu. Tapi kan sakenya dia kan apa namanya sedikit nggak banyak, tidak memabukkan ya Ustazah. Jadi sakenya itu dia keluar kan tobu kalau bahasa Jepangnya tuh tobu keluar gitu apa menguap gitu alkoholnya. Jadi Nah kita kan makannya nggak memabukkan gitu. Iya. Yang diperbolehkan itu adalah untuk berobat. Kalau tidak untuk berobat, jadi ilatnya itu berobat ya. Kalau tidak untuk berobat, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit dan banyaknya itu haram. Itu Masya Allah. Saya sering diundang sama teman-teman JM Hotel di Mataram ini untuk sekedar sarapan atau apa. Tapi setiap kali saya mau memilih makanan, dia kasih tahu, Bu Haja ini goreng pisangnya pakai wine. Jadi supaya tetap crispy itu kriuk-kriuk gitu pakai wine. Kalau Bu Haja tidak merekomendasikan, tidak usah, jangan dipesan gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak hotel-hotel itu hati-hati ya. Kalau makan di hotel, tanya dulu. Pengolahannya itu kadang juga banyak yang menggunakan wine. Ya nggak kerasa itu dan nggak berefek apa-apa. Tetapi kalau tidak untuk berobat, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Banyak ataupun sedikit itu haram. Bukan memabukkannya ya, yang ditekankan bukan memabukkannya. Memabukkan itu. Tapi kalau kita masuk ke rumah orang juga kita bertanya-tanya dulu gitu saja. Ini pakai alkohol nggak masaknya? Oh, gitu, saya kalau masuk ke orang Hindu di sini saya berteman dengan orang Hindu. Kalau tidak semua orang Hindu itu makan babi misalnya atau makan anjing, tapi bertanya lebih baik.
Hmm. Mereka itu mengerti, orang-orang tuh rata-rata memahami. Hmm. Kalau agama kita melarang, mereka toleransi gitu. Ya sebaiknya kalau misalnya di rumah orang begitu mau datang, ya perkirakan lah. Saya di komplek itu ada teman Hindu, dia dokter, dia ikut arisan, dia ikut perkumpulan, tapi kalau dia bagian arisan dan menjamin, dia beli dari luar gitu. Dia sampaikan, ini saya beli di luar, silahkan makan gitu. Kalau dia masak sendiri dia nggak berani karena takut orang-orang nggak mau makan. Gitu. Iya, Ya hati-hati ya. ya jazakallah khair. Dapat. Ustazah jazakallah khair. Selanjutnya yang Mas silakan. Ya, makasih Mbak Fitri ya. Mohon izin mau tanya yang kaidah 37. Yang pahaman kedua, melakukan fardu kifayah mengungguli dari melakukan fardu ain karena telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lain. Ini contohnya apa Ustazah? Saya belum paham. Ya, contohnya kayak yang fardu kifayah itu kan seperti mengurus jenazah gitu kan, menyolatkan mayit gitu. Itu kan ketika sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka menggugurkan kewajiban yang lainnya gitu. Tapi kalau tidak dikerjakan, maka itu berdosa semuanya. Nah, sementara yang fardu ain kan seperti sholat atau puasa, misalnya puasa kita kan untuk puasa kita, sementara ada orang lain yang memang tidak berpuasa, dengan puasa kita tidak menggugurkan kewajiban orang itu untuk tetap berpuasa Ramadan, misalnya begitu. Tapi kalau kita yang mengerjakan fardu kifayah, itu maka seperti misalnya contoh yang fardu kifayah juga termasuk mempelajari ilmu tajwid gitu ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid juga secara umum itu adalah merupakan fardu kifayah. Kalau sudah ada orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid di daerah tertentu, maka menggugurkan kewajiban gitu kan atas yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mempelajari ilmu itu sama sekali, maka berdosa. Gitu. Jadi satu orang yang melakukan atau sebagian orang yang melakukan tapi menggugurkan kewajiban orang banyak. Nah, itu jadi seperti itu. Oh, iya. Berarti kan mulia sekali orang yang mau melakukan kegiatan yang fardu kifayah itu kan sangat mulia, sangat utama karena dia melakukan bukan hanya untuk menggugurkan kewajibannya dia sendiri, tetapi menggugurkan kewajiban atas orang lain begitu. Mewakili ya. Iya. Jadi ya mewakili. Paham Zaza. Maka itu pahalanya lebih utama. Kalau misalnya masalah hitungan ya, kalau masalah hitungannya itu Allahu a'lam bishawab ya kalau hitungannya misalnya sholat yang kita lakukan yang di fardu ain dengan yang memandikan jenazah itu pahalanya lebih besar yang mana itu kan Allahu a'lam bishawab. Tetapi maksudnya lebih utama di sini dimaksudkan adalah mewakili orang lain. Kan luar biasa seperti itu ya. Ya. Kita yang melakukan Paham, tapi menggugurkan kewajiban orang lain begitu. Iya, Ustazah. Iya. Jazakillah Jadi paham. ya. Itu sama yang dengan nomor 1 itu juga ya. Sama ya, nomor 1 kan mengajarkan ilmu itu kan. Sholat sunnah mutlak itu kalau yang saya pahami sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab gitu ya. Kapan saja dan di mana saja asal jangan di waktu-waktu terlarang dan rakaatnya juga tidak ada patokan harus berapa rakaat itu. Niatnya berarti afwan saja menyambung. Niatnya berarti apa aja terserah saja gitu ya. Apa tuh? Niat sholat mutlak. Ya, nah. Ya niat ya biasa aja usoli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Jadi niatnya sholat sunnah aja, niat sholat sunnah 2 rakaat. Memang kita mau niat sholat sunnah, tapi maksudnya tidak ada penyebab. Maksudnya bukan sholat hajat, bukan sholat tahajud gitu kan. Kalau itu kan memang kita beralasan, sholatnya beralasan. Kalau ini nggak ada alasannya, ya udah kita mau sholat aja gitu ya saja ya. Iya, jadi ya makanya letaknya ya di niat itu aja. Jadi cuma hanya usoli sunatan, maksudnya kita memang niat sholat sunnah gitu. Kita tahu itu sholat sunnah. Tapi sholat sunnah apa itu tanpa sebab gitu. Kita memang niat sholat aja. Okay. Karena yang penting karena Allah gitu.
Itu dan yang mau mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah mutlak itu. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah Neneng atas pemaparannya. Selanjutnya sahabat yang lain yang ingin bertanya, Pak Doli. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akan tutup materi hari ini. Tidak ada Ya, ya? nampaknya memang hari ini agak penjelasannya memang tadi sudah sangat baik, mudah dipahami. Saya kira semuanya mengerti. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya nutup ya secara pribadi. Jadi, Kayaknya Ustazah mau buru-buru nih, lagi mau jalan kayaknya nih. ya saya lagi Nggak seperti biasanya. Biasanya kan Ustazah kayaknya apa namanya santai, ini kayaknya lagi terburu-buru hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Ketahuan ya. Semoga sehat selalu, semoga bahagia ngintip ya, selalu, ngintip ya. Amin, semoga amin. berkah. Amin, Masya amin. Allah. Amin. Kita kan sudah mengenal Ustazah, jadi kan tahu ini kayaknya ini nih, Masya Allah. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, kita ikut bahagia ya sahabat semua ya. Masya Allah, Masya Allah. Aja ganggu sedikit dong. Tapi meski ada dia di sampingku, tidak ada alasan untuk meninggalkanmu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Enggak, maksud saya ini masih banyak ini. Kita Coba Umi Tini mau tanya apa? Boleh. Terakhir Umi Tini. Oh ya udah. Terakhir Umi Tini. Aduh, jazakallahu khairan Ustazah nih yang kaidah 38. Nomor 1. Ridhonya suami istri terhadap aib cacat salah satunya walaupun kemudian bertambah cacatnya itu, maka tidaklah khiyar menurut pendapat Qaul Syarih. Maksudnya apa ya khiyar itu? Tadi nggak ngikutin. Halo. Ustazahnya udah ini. Belum, masih ada. Oh ya. Masih ada ya. Mencoba menjawab pertanyaannya Umi Tini ya. Jadi maksudnya kalau tadi saya jelaskan, kalau misalnya ada aib dari suami atau pasangan kita yang kita tahu, dan kemudian kita mungkin baru awalnya telah percaya atau dari awal Suaranya goyang ya. Aduh, suaranya goyang. Suaranya putus. Suaranya kayak robot. Kemudian bertambah aibnya, atau misalnya dia ada cacat atau dia bertambah, maka tidak ada khiyar itu. Gitu misalnya kalau istri, saya lagi bermasalah jadi pakai sinyal biasa, Afwan. Saya lagi cari sinyal. Iya, sudah jelas belum? Ini suaranya goyang gini. Apa khiyar maksudnya? Suaranya goyang ya? Iya. Tetap goyang ya, padahal saya udah di luar. Iya, ini lumayan. Iya, baik. Jadi yang ya, baik, saya ulangi kembali ya. Jadi kalau yang tadi sudah saya jelaskan, aib dari pasangan kita. Jadi kalau misalnya kita menikah dan kemudian ternyata kita mengetahui bahwa suami kita itu atau pasangan kita tadi membawa aib, maka istilahnya tadi dan kemudian sepanjang kita pernikahan ternyata aibnya itu malah tambah ya. Misalnya kan dia ada cacat atau apa dan ternyata cacatnya mungkin tambah memburuk ya seiring berjalannya waktu gitu. Maka tidaklah ada khiyar. Khiyar itu tuh seperti transaksi untuk istilahnya atau nah itu tuh tidak perlu apa namanya? Tidak perlu ada seperti itu gitu karena istilahnya ya karena kita misalnya sudah ridho dengan pasangan kita tadi sudah ridho dengan aibnya kita tadi tersebut seperti itu. Jadi tidak perlu membayar segala sesuatu ke
pas yang jadi misalnya pasangan suami sama istri A sama B, kemudian ternyata si B punya cacat, jadi dan kemudian si A itu ridho terhadap aib atau si B, maka ya tidak perlu adanya khiyar tadi terhadap yang perlu dibiarkan oleh si B seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, Umi? Ini masalahnya ada teman saya, dia emang nggak terlalu cocok sama suami. Jadi dia kalau cerita tuh menjelekkan. Nah itu kan buka aib. Nah kalau kayak gitu saya nasihatinnya seperti apa ya? Kalau masalah ini kan makanya tadi saya bilang ini di sini kan tentang keridoan. Iya. Jadi artinya memang pasangannya itu harus ridho dulu dengan aib ataupun cacat yang dibawa oleh si pasangannya tadi ketika sudah menikah ya. Gitu. Iya, tapi kalau misalnya dia dari awal sudah tidak ridho ya, saya ini kembali lagi kenapa mereka menikah gitu kan, kembali tujuannya mereka menikah untuk apa, dan kemudian ya kalau masih bisa dipersatukan atau masih bisa kita menjadi pihak ketiga yang bisa membantu mendamaikan, sebaiknya bisa dibantu untuk didamaikan, seperti itu sih. Kalau itu dari pendapat saya pribadi. Gitu. Saya tambahin. Ridho ya. Baik. Jadi si pasangan itu sudah punya aib sebelum menikah. Setelah menikah aibnya itu bertambah. Maka saat itu tidak ada sebenarnya pilihan membatalkan pernikahan misalnya. Karena dari awal penyakit itu sudah ada gitu. Tapi kalau sebelumnya itu nggak tahu misalnya ya nggak tahu, maka si istri atau si suami ketika melihat aib istrinya, maka dia boleh minta cerai, boleh berpisah. Gitu. Tapi kalau dari awal memang saya sudah penyakitan ini dan pasangan, oke lah nggak masalah, kita sama-sama hadapin. Setelah menikah bertambah sakitnya, gitu. Sebenarnya dalam kaidah ini dia tidak ada dibolehkan untuk berpisah, gitu. Karena alasan yang itu, kecuali mungkin ada alasan lain. Biasanya sih dibikin-bikin ya alasannya, dibuat-buat. Dibuat-buat gitu ya. Tapi kalau udah suami istri itu, kalau cuma baru sakit, baru kurang perhatian, ya itu sih mudah diselesaikan ya. Maksudnya itu apalagi istri nih, kita nih istri nih semua. Fir'aun yang zalim ngaku Tuhan dan membunuh anak-anak laki-laki senegara itu aja Asiyah itu tidak mau berpisah dengan Fir'aun. Makanya Allah buatkan rumah di surga. Allah buatkan istana di surga untuk Asiyah. Kita suaminya itu paling nggak ngasih duit mungkin kan. Yang paling berat adalah ekonomi. Mungkin nggak ngasih perhatian. Ngaku Tuhan kan nggak sampai. Membunuh anak-anak laki senegara kan nggak sampai. Tapi kebanyakan kita dibuat-buat alasan untuk berpisah dari suaminya. Gitu. Oh baik. Halo, ibu-ibu. Iya baru paham. Dijaga. Oke, ini saya akan memasuki kawasan yang naik-naik ke puncak gunung, terus turun naik gitu, sinyal agak repot. Makanya tadi saya Manila Ustazah. Ya Manila saja baik. Tadi saya Halo. Ya, Ustazah. Oh iya. Ya, dari saya mau segera menutup karena takut tiba-tiba hilang ini. Iya. Baik, Ustazah. Ya, sudah kita biarkan hari ini Ustazah berbahagia dulu. Nanti pekan depan kita gangguin lagi. Ayo, sahabat kita tutup. Lagi. Gangguinnya tuh Maksud saya, besok pekan depan lagi kan kita tutup. ya. Maksud saya, yang pertanyaannya disimpan di grup. Iya, di grup boleh. Nanti saya jawab. Iya, pertanyaan disimpan di grup ya, sahabat ya. Kita maklumin dulu ya, sahabat ya. Ustazah mau jalan-jalan. Ini Om Kenta nih. Masih suasana tahun baru.
Masih Umur pasangan belum. tahun baru Kita udah lihat beliau lagi di garasi. Bukan di garasi tadi itu di bengkel. Masya Allah lagi di bengkel. Masya Ya. Allah, Masya Allah. Ayo Uni Fitria, kita tutup Uni Fitria. Ntar dulu saya mau closing statement dulu. Oh, Masya Allah. Jadi ini kan terakhir nih kitab Mabadi Awaliyah. Saya berharap semua Silakan. tuh kan Tunggu Uni Fitria, Ustazah mau ngomong dulu sebentar, tunggu saya. jelas nggak saya ngomong? Jelas, Ustaz. Ini terakhir saya mohon jangan dilupakan karena dan sebisanya mengajarkan kepada yang lain, terutama ya anak-anak di lingkungan kita itu. Kalau yang tua-tua mungkin sudah sulit dikasih tahu masalah hukum itu. Tapi kalau yang anak-anak kita, insya Allah masih polos, masih bisa nerima. Karena banyak sekali aliran-aliran pemikiran yang tidak memakai ini, tidak memakai usul fikih ini. Jadi merepotkan ke depannya. Nah, apapun permasalahannya, jangan sampai keluar dari grup fikih ini. Kalau bisa dibuat satu grup, kita akan pantau terus kemana kita ini mengajarkan ilmu ini, gitu. Dan kalau ada temukan kesulitan-kesulitan, supaya kita bisa selesaikan bersama. Jadi bermanfaat kajian yang lama kita jalani ini, nggak sampai di kita saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah saya masih siap menemani teman-teman, dan kita juga berhenti aja saya pinggir. Kita juga masih ada agenda setelah kitab ini kan, ada kitab apa namanya? Bidayatul Hidayah. Ya. Bidayatul Hidayah itu sebenarnya sambungan dari, bukan sambungan sih, perluasan dari kitab Safinatun Najah. Ya. Jadi kalau Safinatun Najah itu kitab Imam Syafi'i itu secara hukum mutlak, hukum kalau nomor 22 nomor 3. Assalamualaikum Ustazah. Tetapi kalau Bidayatul Hidayah itu lebih ke tasawuf. Jadi nanti kita akan banyak praktek di sana, di kitab Bidayatul Hidayah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada amalannya, dan itu sudah dicantumkan di sana. Nah itu. Nah, semuanya kita punya kewajiban ketika sesuatu itu sudah dibaca, sudah dipahami, kita punya kewajiban untuk melaksanakannya. Kalau hanya diobrolkan di grup, tapi tidak dilakukan, namanya kaburomaktan. Kaburomaktan itu ngomong kosong gitu. Indallahi antakulu ma la taf'al antakulu ma la ta'malun. Ma la taf'alun. Ngomong-ngomong saja itu semacam orang bergibah. Lebih bahaya lagi. Jadi memakai kitab Bidayatul Hidayah itu tandanya naik kelas. Ini syariatnya sudah kita pegang, kita masuk kepada tarikat. Praktek langsung dengan apa yang kita pelajari. Gitu. Mungkin sebagian sudah banyak diajarkan oleh guru-guru kita, tetapi kita nggak tahu sumbernya. Dulu kita sering dikasih tahu, bangun tidur tuh doanya yang ini gitu. Tapi sanadnya nggak tahu. Gitu. Masuk kamar mandi tuh harus doa begini. Itu ada semua di kitab Bidayatul Hidayah. Nah, begitu ya. Jadi saya bismillah, kita akhiri dengan kalau misalkan kita nggak ada tempat untuk berdakwanya, tapi kita berdakwanya di keluarga kita sendiri, kita terapkan misalkan sedikit-sedikit ke teman kita, tapi bukan berdakwah gitu, itu nggak apa-apa saja. Nggak apa-apa ya? Salah satu yang terdekat adalah keluarga ya, keluarga. Tetapi kalau kita tidak punya pesantren, mungkin tidak punya jamaah, kita punya jamaah Facebook ya.
media ini sekarang menjadi ya media dakwah yang sangat apa namanya sangat kuat gitu. Iya. Nah, kita sekarang boleh berbicara di media sosial dengan ada landasan dasar yang kuat. Jangan ngoceh nggak jelas. Nah, sekarang banyak orang yang ngomong tanpa landasan, maka itu dilawan. Kita harus perbanyak orang yang berbicara dengan dasar-dasar yang kuat gitu. Nah, saya rekomendasikan jenengan semua untuk bisa menulis sesuai kaidah yang ada itu boleh di-share. Ya. Dan itu melawan tulisan-tulisan yang nggak jelas. Coba masa kita mau digempur terus dengan postingan-postingan yang nggak ada manfaatnya. Nah, silahkan bertiktok. Pakai kita Mabadi Awaliyah itu. Ngobrol dengan anak-anak, live-kan di TikTok misalnya ini ya, misalnya. Tentang pengetahuan-pengetahuan agama. Gimana? Sekarang membuat konten itu adalah menjadi dakwah kontemporer yang ya sangat diminati gitu. Tapi jangan berdakwah dengan tanpa dasar. Gitu loh, Bun. Oke? Baik, itu saja. Siap, Iya. Ustazah. Insya Allah. Kalau ada Facebook ya di Facebook, kalau ada Instagram, TikTok dan lain-lain silahkan digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang buka HP itu hanya melihat hal-hal yang nggak jelas tanpa dasar. Jazakallah khair Ustazah. Siap. Karena kajian udah selesai, kita tutup ya Ustazah. Ya, Kita silakan. dengan Izin doa. tadi kitabnya apa Ustazah? Hidayatul Hidayah. Nanti Ustazah Nanti Rusini akan nanti di-share. di-share lagi di kelas Eyang. Ya. Kalau sudah dulu ya sahabat semua, karena kita semua mau ada keperluan, kita tutup acara kita hari ini. Kepada Ustazah Neneng Herina, silakan tutup dengan doa. Ya, terima kasih Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda syakirin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rejeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujah penolong kami. Wahai Allah,
Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin. Tawassalna bita'alimin. Antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon kita jumpa di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Mahat. Jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Izin live Jazakillah saya. khairan Ustazah.